Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di pembelajaran biologi. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Arum. Lalu ada siapa lagi nih di sini? Ada Kak Ilma. Ada Kak Selvia. Nah, tonton terus videonya ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Ada komponen lingkungan, Adapun bioma darat dan bioma air. Nah, dari tadi kita berbicara terus tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua yang terdapat di luar suatu makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup tergantung pada lingkungannya. Nah, lingkungan ini terdiri dari makhluk hidup dan tak hidup. Bagaimana teman-teman? Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, lingkungan itu terbagi menjadi dua. Ada makhluk hidup yang dinamakan dengan biotik dan makhluk tak hidup yang namanya abiotik. Atau benda mati ya. Nah, komponen biotik ini apa sih Kak? Komponen biotik meliputi makhluk hidup seperti organisme hidup, tumbuhan, manusia, dan hewan. Ini ya. Nah, lalu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang bersifat tidak hidup, seperti suhu. Lalu ada air, ada angin, lalu ada cahaya matahari, dan bebatuan dan tanah. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Ayo berpikir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bioma. Nah, apa sih itu bioma? Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di satu lokasi geografi tertentu di permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu ada tentang bioma darat. Nah, apa sih itu bioma darat? Nah, bioma darat ini atau terestrial ini ada bioma gurun, ada bioma padang rumput, dan ada bioma hutan hujan tropis. Lalu ada bioma hutan gugur, adapun bioma hutan taiga dan bioma hutan tundra, adapun bioma sabana, dan ada bioma hutan bakau atau mangrove. Nah, sebelumnya, bioma hutan darat ini adalah tempat kehidupan di darat atau semua ekosistem yang berlokasi di permukaan tanah. Selanjutnya itu, bioma ini, yang pertama ini ada bioma gurun. Nah, bioma gurun yaitu lingkungan abiotik di bioma gurun ini memiliki curah hujan yang sangat rendah, yaitu kurang dari 25 mm per tahun. Nah, suhu lingkungan di bioma gurun ini pada siang hari menjadi sangat tinggi, mencapai 45 Celcius. Derajat Celcius. Nah, sebaliknya pada malam hari sangat rendah sekali, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Nah, tanahnya sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Nah, ada fauna bioma hutan gurun. Nah, ada kadal ya tadi. Nah, fauna di bioma gurun ini ada kadal, ada ular, lalu ada apalagi coba, ada kalajengking, ada unta. Nah, punuk unta ini untuk menyimpan air. Nah, adapun flora dari bioma gurun. Ada kaktus, lalu selanjutnya ada bioma padang rumput. Nah, memiliki curah hujan antara 25 sampai 50 cm per tahun. Membentang mulai daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang. Nah, fauna bioma sedang pada padang rumput, yaitu ada kuda liar, elang, kanguru, bison, dan biri-biri.
Nah, sekarang yaitu ciri-ciri bioma sabana. Nah, selanjutnya dilanjut sama Kak Selvia ya. Di sini Kakak akan menjelaskan ciri-ciri bioma dari sabana. Apa aja sih ciri-cirinya itu? Yang pertama, suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Curah hujan 900 sampai 1500 mm per tahun. Tumbuhan khas ada rumput, akasia, palem. Dari hewan khasnya ada gajah, zebra, jerapah, dan singa. Nah, di sini ada akasia, ada palem. Nah, di sini ada ciri-ciri hutan hujan tropis. Curah hujan tinggi 1000 sampai 2000 mm per tahun. Suhunya 20 Celcius sampai 30 Celcius. 30 derajat Celcius. Lalu hewan khasnya ada orang utan, simpanse, jaguar, dan tumbuhannya itu ada liana dan anggrek. Nah, di sini ini ada peta dari buana darat. Lalu di sini juga ada ciri-ciri bioma taiga. Apa aja sih ciri-cirinya itu? Yang pertama itu mengalami 4 musim, yaitu ada musim gugur dan seminya sebentar. Terus curah hujan 400 sampai 750 mm per tahun. Kayunya paling sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Pohonnya berdaun jarum. Tumbuhan khasnya yaitu ada cemara, pinus, dan spruce. Hewan khasnya ada beruang, rubah, dan serigala. Nah, di sini ada tumbuhannya. Ini ada hewan-hewannya, ada beruang, rubah. Nah, di sini hutan dari buana. Nah, balik lagi bersama Kak Ilma. Di sini kita akan membahas tentang bioma hutan tundra. Nah, terdapat di sekitar kutub di belahan bumi utara, sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Dingin ya. Nah, vegetasi tumbuhan, vegetasi yang tumbuh adalah hanya sejenis lumut, kerak, dan rumput. Nah, bioma hutan tundra sedikit memperoleh radiasi sinar matahari pada musim dingin. Nah, pada musim dingin ini gelap terus-menerus selama 9 bulan. Wah, lama banget ya. Nah, diberikan kepada formasi yang terdapat di sekitar kutub di belahan bumi utara. Lalu, selanjutnya, nah, di sini pun ada faunanya yaitu beruang kutub, kambing gunung, ada rubah Arktik, lalu ada lumut kerak. Nah, selanjutnya yaitu tentang bioma hutan bakau atau mangrove. Nah, di mana tumbuhan yang dominan di daerah ini adalah tumbuhan bakau. Nah, banyak ditemukan pada daerah sepanjang pantai yang landai di daerah tropik maupun subtropik. Lingkungan hutan bakau mempunyai kadar garam yang tinggi. Nah, kadar oksigen dan air rendah. Akibat lingkungan seperti demikian, maka tumbuhan bakau menjadi sulit menyerap air untuk aktivitas hidupnya, walaupun di sekitaran airnya melimpah. Ini disebut kekeringan fisiologis. Adapun faunanya ada biawak, ada buaya, lalu ada kepiting, dan ada burung. Nah, di sini ada bioma air, yaitu akuatik. Ekosistem air sering disebut sebagai akuatik. Nah, bioma air, faktor abiotik yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang terdapat pada ekosistem air adalah kadar oksigen, kadar karbon dioksida, temperatur, kandungan zat makanan, dan intensitas cahaya matahari. Nah, bioma air tawar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tenang atau letnik dan ekosistem air mengalir atau flotik. Nah, yang ada air tenang ini ada danau, ada kolam, rawa, dan akuarium. Nah, fauna pada ekosistem rawa ini, air tawar ada siput, ada berang-berang, dan ada kodok. Nah, bunganya ini floranya ada bunga teratai, ada kangkung, ada gangga, dan fitoplankton. Ini rawa. Nah, selanjutnya yaitu bioma laut. Nah, kembali lagi bersama Kak Arum.
Arum. Di sini Kak Arum akan menjelaskan sedikit tentang bioma air laut. Bioma air laut atau kita sering sebut dengan ekosistem air laut mempunyai kadar garam yang cukup tinggi. Pantesannya adik-adik suka merasakan asin saat tidak sengaja tertelan air laut, khususnya di daerah tropis, sedangkan di daerah dingin kadarnya lebih rendah. Kalau kita Indonesia kan termasuknya negara tropis nih, pasti dong kadar garam dalam air laut itu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dingin lainnya. Nah, selanjutnya ada zona dalam air laut. Yang pertama ada zona limnetik, lalu ada pula zona profundal, dan ada juga zona litoral. Zona litoral ini sering ditempati oleh serangga-serangga air. Lalu kalau zona limnetik ini sering ditanami atau didiami oleh alga dan protozoa. Dalam zona profundal terdapat rotifera, copepoda, cladocera, moluska, crustacea atau kita sebut udang, serta serangga-serangga laut lainnya. Nah, adapun mengenai secara fisik, bioma air laut dapat dibedakan menjadi 3 daerah. Apa aja sih 3 daerah itu? Yang pertama zona litoral 0 meter, ini biasanya dekat-dekat dengan daratan. Lalu ada zona neritik 200 meter ke bawah. Lalu yang ketiga ada zona batial atau dasar laut 1800 meter. Lalu ada zona abyssal lebih dari 1800 meter ya adik-adik. Ingat ya. Lalu selanjutnya ada berdasarkan kedalamannya dan hewan apa saja sih yang bisa hidup di dalam kedalaman sepersekian. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya adik-adik. Contohnya seperti photic zone. Photic zone ini cahaya matahari masih bisa masuk ke dalam lautan ya adik-adik. Lalu ada twilight. Twilight ini meskipun cahaya matahari bisa masuk ke dalam twilight, tapi cahaya yang masuk ke dalam twilight ini tidak terlalu terang, artinya remang-remang, sedikit gelap. Nah, kalau no light artinya tidak ada cahaya. Nah, sampai no light ini cahaya matahari sudah tidak dapat masuk. Lalu contohnya nih, hewan-hewan yang tinggal di no light. Di no light itu ada sea cucumber, ada betty crane, brittle star, angelfish, dan lain sebagainya. Lalu yang di twilight, kita bisa tahu ya, tuh ada gurita, octopus, lalu ada springwort atau yang bahasa Indonesianya itu paus, ada hedgefish. Nah, lalu kalau di photic zone yang terkena sinar matahari, ada penyu, shark atau kita sebut hiu, ada zooplankton, phytoplankton. Nah, seperti itu adik-adik, dipahami ya, seperti gambar sini. Nah, tadi adalah yang telah disampaikan oleh Kak Arum adalah bagian terakhir dari video pembelajaran kali ini. A teacher takes hand, opens and mind and touch heart. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk adik-adik semua. Thanks for watching this video. Bye-bye. Bye.